Hello, balik lagi di Indo Storyline. Kali ini kita mau ngebahas sebuah kisah pelarian diri seorang napi di penjara Siberia yang dikenal sangat dingin. Gimana usahanya untuk bisa pulang? Yuk langsung aja ke videonya. Ini adalah kamp kerja paksa di Siberia tempat para tawanan perang Jerman ditahan. Meskipun tidak ada pagar atau penjaga tetap, tidak ada yang berani melarikan diri. Karena bahkan jika seseorang berhasil melarikan diri, dalam dinginnya suhu minus 40 derajat di lingkaran Arktik, tanpa makanan dan kehangatan, mereka akan membeku atau kelaparan sampai mati dalam waktu singkat. Namun, tentara Nazi ini tidak percaya pada nasib. Dia bertekad untuk melarikan diri dan pulang ke istrinya dan anak perempuannya. Segera, Clemens Forel mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Dia pertama kali mengikuti jalur konveyor dan berhasil menyelinap keluar. Kemudian dia menendang papan kayu di bawah roda dan cepat-cepat memanjat ke dalam gerbong batu bara. Gerbong batu bara mulai bergerak perlahan, dan saat Clemens Forel melihat langit malam yang penuh bintang, dia tidak bisa menahan senyum diam-diam. Akhirnya, dia bisa pulang. Tapi pada saat berikutnya, gerbong batu bara tiba-tiba macet dan berhenti karena sebuah pancang kayu. Clemens Forel tidak tahu apa yang terjadi di luar, jadi dia mengintip dengan hati-hati. Saat itulah seorang penjaga Soviet melihatnya. Konsekuensi dari melarikan diri di sini adalah dikurung di penjara terbuka. Sayangnya, cuaca tidak bersahabat. Hujan deras tanpa henti mengalahkannya dengan kejam. Namun, bahkan dalam cuaca dingin yang ekstrim seperti itu, Clemens Forel bertahan selama 3 hari 3 malam. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Ketika direktur penjara membebaskannya, dia dengan sombong berkata, "Rekan-rekanmu sedang menunggumu." Baru ketika Clemens Forel kembali ke tambang, dia mengerti arti dari kata-kata itu. Dia melihat sesama tahanan, masing-masing dengan tatapan ganas di mata mereka, memegang tongkat dan membentuk 2 barisan. Karena pelariannya, mereka semua juga kelaparan selama 3 hari. Hukuman yang tidak bersalah ini membuat mereka mengangkat tongkat marah mereka dan memukuli Clemens Forel yang lemah dengan brutal. Akhirnya, dia pingsan. Baru setelah seseorang campur tangan, Clemens Forel dibawa ke ruang perawatan. Dokter yang merawatnya juga seorang tawanan perang. Tapi untungnya, dia memiliki cita-cita yang sama dengan Clemens Forel dan sangat mengagumi keberaniannya untuk melarikan diri. Jadi, dia memberinya perawatan medis yang penuh dedikasi. Namun, Clemens Forel memohon kepada dokter untuk membantunya melarikan diri sekali lagi. Dokter memberitahunya bahwa tidak mungkin melarikan diri dari tempat ini yang terletak di lingkaran Arktik Siberia. Di masa lalu, siapapun yang mencoba melarikan diri di sini biasanya berakhir mati. Dokter mengungkapkan rahasia yang mengejutkan kepada Clemens Forel, bahkan mereka yang tidak berniat melarikan diri pada akhirnya akan mati. Ini karena mereka menggali logam berat setiap hari, dan paparan yang berkepanjangan terhadap timah pasti akan menyebabkan kematian akibat keracunan timah. Karena kematian sudah tidak terelakkan lagi, dokter menyarankan untuk mengambil kesempatan dan mencoba melarikan diri untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Bertekad untuk membantu sampai akhir, dokter memutuskan untuk membantu Clemens Forel melarikan diri. Dia dengan cepat melepas sweternya dan mengambil sepatu bot bulu dan pakaian hangat dari lemari. Clemens Forel segera mengenakan pakaian tersebut. Dokter memberitahunya bahwa ada persediaan makanan tersembunyi di sepanjang jalur kereta api dan menyerahkan pistol kepadanya, mendesaknya untuk menggunakannya jika diperlukan. Perbekalan ini awalnya dipersiapkan oleh dokter sendiri untuk pelariannya. Namun, sebulan yang lalu, dia didiagnosis menderita kanker, dan dengan kondisinya yang melemah, dia tidak akan mampu bertahan dalam cuaca dingin yang ekstrim. Dokter juga memberikan kotak makan kepada Clemens Forel dengan alamat rumahnya tertulis di atasnya, memintanya untuk memberitahu keluarganya tentang kematiannya jika dia cukup beruntung untuk berhasil melarikan diri. Dengan itu, Clemens Forel memulai jalan pelariannya sekali lagi di bawah penutup malam. Keesokan paginya, direktur penjara menyadari bahwa Clemens Forel hilang dan segera bergegas ke kamar dokter untuk menanyainya. Dia menemukan bahwa dokter sudah mengorbankan dirinya untuk rekan-rekan senegaranya, sementara Clemens Forel, penuh keyakinan, memberanikan diri melintasi hamparan salju dan angin yang luas. Sementara itu, direktur penjara memerintahkan pencarian dalam radius 30 km. Namun, meskipun beberapa hari pencarian, para tentara tidak menemukan jejak Clemens Forel. Semua orang mengira dia sudah mati beku, tapi kepala penjara yakin dia masih hidup dan memerintahkan para tentara untuk terus memperluas area pencarian. Pada hari ke-9 pelariannya, Clemens Forel tiba-tiba melihat sebuah kereta luncur mengejarnya dari belakang. Melihat ini, dia berlari menjauh.
Namun, dalam kepanikannya, dia menjatuhkan ranselnya, dan saat kereta luncur dengan cepat menyusulnya, dia terpeleset dan jatuh, akhirnya terkapar di tanah. Tapi mengejutkan, ketika kereta luncur melewatinya, dia menyadari dia tidak terluka. Terkejut, dia menyadari bahwa seluruh insiden itu adalah halusinasi yang diciptakannya di dalam pikirannya. Melihat hamparan es dan salju yang tak berujung di sekelilingnya, Clemens Forel merasa bingung. Dia tidak bisa memprediksi berapa lama lagi dia bisa bertahan karena persediaan makanannya hampir habis. Dengan putus asa, dia berlutut di salju, berdoa untuk beberapa intervensi ilahi untuk memberinya makanan. Namun, di lingkaran Arktik yang tandus, tidak ada apa-apa selain salju sejauh mata memandang. Dalam keadaan ini, Clemens Forel tidak punya pilihan selain terus menyeret tubuhnya yang lelah selama beberapa hari lagi. Akhirnya, kekuatannya habis, dan dia pingsan karena kelaparan dan kelelahan. Dia tidak bisa mengatakan berapa lama waktu berlalu ketika, dalam keadaan seperti mimpi, dia samar-samar mendengar suara aneh. Dengan penuh semangat mengikuti suara itu, dia menemukan seekor anjing laut tidak jauh dari sana. Seolah-olah dia melihat harapan sekali lagi. Dia segera mengeluarkan pistol dari sakunya, dengan putus asa menstabilkan tangannya yang gemetar, dan menembakkan beberapa tembakan ke arah anjing laut. Sayangnya, keterampilannya dalam menembak sangat buruk, dan dia meleset di setiap tembakan. Melihat anjing laut itu hampir melarikan diri, Clemens Forel dengan terburu-buru bangkit untuk mengejarnya. Namun, dia tidak sengaja menginjak air es, tetapi dia menahan rasa sakit dan terus mengejar. Pada akhirnya, dia cukup beruntung untuk menembak anjing laut itu. Dia menggunakan pisau kecil untuk membelah perut anjing laut dan kemudian memasukkan kakinya yang beku ke dalam tubuh anjing laut untuk kehangatan. Selanjutnya, dia memanaskan lemak anjing laut dalam panci masak dan mengoleskannya ke kakinya untuk mengobati radang dingin, menggunakan potongan kain sebagai perban. Setelah istirahat singkat, Clemens Forel bangkit kembali dan melanjutkan perjalanannya. Di lanskap bersalju yang tandus dan tak berujung ini, dia bisa dengan mudah kehilangan akal sehatnya. Dia harus mengandalkan berbicara pada dirinya sendiri. Terus-menerus mempertahankan kewarasannya. Untuk menghindari tersesat, dia menggunakan kompas untuk mengoreksi arah setelah setiap perjalanan. Setelah beberapa hari perjalanan lagi, dia melihat pohon kecil di salju. Clemens Forel merasa sangat gembira dan berlari ke arahnya, memeluk pohon itu seolah-olah dia telah menggenggam tali penyelamat. Ini menunjukkan bahwa setelah 2 bulan pelarian yang sulit, dia pada dasarnya telah meninggalkan lingkaran Arktik yang dingin. Sementara itu, kepala penjara menolak untuk menyerah dan terus memperluas area pencarian, mengeluarkan pemberitahuan pencarian dan mendirikan pos pemeriksaan. Clemens Forel sudah memasuki hutan, tetapi yang mengejutkannya, badai salju tiba-tiba muncul tak lama setelah dia mulai berjalan. Angin begitu kencang sehingga bisa mengangkatnya dari tanah, dan bahkan pohon-pohon yang kokoh tercabut. Saat dia berdiri, sebuah pohon besar jatuh di belakangnya, menjepitnya di bawahnya. Beruntung, 2 pencari emas yang lewat menyelamatkan Clemens Forel dari kesulitannya. Maka, ketiganya saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan bersama. Saat musim semi tiba, mereka memutuskan untuk menelusuri sungai dengan rakit darurat. Mereka menikmati pemandangan indah dan terlibat dalam percakapan yang meriah, berbagi cerita hidup mereka. Namun, sungai tiba-tiba menjadi bergolak, dan Clemens Forel serta Mattern tidak bisa mengendalikan arah rakit. Akhirnya, Semjon kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Melihat Semjon hampir tenggelam oleh arus yang deras, Clemens Forel mengabaikan keselamatannya sendiri dan segera melompat untuk menyelamatkannya. Ini adalah perjuangan, tetapi dia berhasil menarik Semjon kembali ke pantai. Sementara itu, Mattern meninggalkan mereka dan mengendarai rakit sendiri. Saat kembali ke tempat perlindungan mereka, Clemens Forel mengira bahwa Semjon telah tenggelam. Berpikir dia telah menemukan emas. Dia mencuri semua barang berharga milik Semjon, tapi yang mengejutkan, Semjon kembali tepat waktu. Menghadapi pengkhianatan Mattern yang tidak berperasaan, Semjon mengambil tindakan tegas dan mengakhiri hidupnya dengan sebuah tembakan. Kedua teman yang tersisa mengemasi barang-barang mereka dan memulai perjalanan mereka sekali lagi. Segera, musim dingin tiba, dan perjalanan pulang menjadi semakin sulit. Clemens Forel berniat untuk berbagi beban barang-barang Semjon, tetapi Semjon salah paham dan mengira bahwa Clemens Forel mencoba mencuri emasnya. Dengan gerakan cepat, Semjon memukul Clemens Forel dengan tasnya, menyebabkan dia terjatuh dari gunung. Benturan itu membuat Clemens Forel tidak sadarkan diri. Saat dia sadar, dia menemukan dirinya dikelilingi oleh sekawanan serigala yang mendekatinya. Clemens Forel cepat-cepat memanjat pohon kecil, tetapi serigala-serigala itu tetap bertahan, merobek celana panjangnya dengan rahang mereka. Meskipun usahanya, pohon itu akhirnya patah, dan dia hampir menjadi santapan serigala.
Pada saat itu, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Beberapa serigala telah terbunuh, dan ternyata para penggembala setempat datang menyelamatkannya. Mereka membawa Clemens Forel kembali ke desa mereka, di mana para penggembala yang penuh kasih merawatnya. Dengan bantuan mereka, tubuh Clemens Forel segera pulih, dan kehangatan yang dirasakannya setelah sekian lama membuatnya merasa memiliki. Dia menjalin persahabatan yang dalam dengan para penggembala, namun, pemberitahuan pencarian dari kepala penjara sampai ke desa, membuatnya tidak punya pilihan selain melanjutkan pelariannya. Sebelum keberangkatannya, para penggembala memberinya bekal dan menghadiahkan seekor anjing pemburu. Perjalanan pulang menjadi kurang sepi dengan anjing setia di sisinya. Maka, mereka melakukan perjalanan bersama selama 1 tahun lagi. Suatu hari, mereka tiba di sebuah penggergajian kayu. Anjing yang kelaparan langsung berlari ke area penggergajian untuk mencari makanan tetapi diusir oleh para pekerja. Ketika Clemens Forel memanggil, para pekerja langsung mengenalinya. Pemilik penggergajian pertama-tama menawarkan makanan dan minuman, kemudian mengatur agar Clemens Forel naik kereta menuju Jerman. Dengan kepulangan yang sudah di depan mata, senyum cerah muncul di wajah Clemens Forel. Namun, dia tidak menyadari bahwa pemilik penggergajian telah melaporkannya. Kepala penjara sudah mengumpulkan para tentara dan sedang menunggu di stasiun kereta. Untungnya, Clemens Forel melihat situasi yang tidak biasa dan berhasil menghindari para tentara dengan berkeliling di sekitar kereta. Sayangnya, dia ditangkap oleh kepala penjara pada saat yang kritis. Saat semua harapan tampak hilang, anjing pemburu dengan berani turun tangan, melompat ke arah kepala penjara dan menggigitnya dengan ganas. Kesetiaannya memberi Clemens Forel kesempatan lain untuk melarikan diri. Mendengar suara tembakan di belakangnya, anjing pemburu itu tertembak mati. Clemens Forel tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihannya dan terus berlari. Dalam momen darurat, dia memanjat ke jembatan penyeberangan dan melompat ke kereta yang sedang lewat. Sekali lagi, dia berhasil melarikan diri dengan nyaris, maka, dia terus melakukan perjalanan tanpa henti, bergerak maju. Waktu berlalu, dan sekarang adalah tahun 1952. Clemens Forel, kusut dan tanpa uang, menatap dengan lapar pada sepiring mie tarik yang lezat. Namun, pemiliknya segera mengusirnya. Merasa putus asa, dia mendekati penjual pankek, di mana para gadis yang ramah menyambutnya, tetapi dia tidak punya uang di sakunya. Merasakan situasinya, Clemens Forel pergi dengan sedih. Tiba-tiba, seorang gadis yang baik hati mematahkan sepotong roti pipih dan memberikannya kepada anaknya untuk diberikan kepada Clemens Forel. Terkejut oleh sikap anak itu, Clemens Forel ragu sejenak sebelum menyadari bahwa dia telah diberikan roti pipih yang hangat dan beruap, namun, tindakan ini menarik perhatian seorang pria Yahudi. Clemens Forel mengambil roti itu dan mencari perlindungan di gereja terdekat, di mana dia merapatkan tangannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Pria Yahudi yang mengikutinya, menyaksikan pemandangan itu tetapi tidak melaporkannya. Sebaliknya, sebagai mantan tawanan perang sendiri, pria Yahudi itu membawa Clemens Forel ke tempat tinggalnya. Setelah membersihkan diri, Clemens Forel kembali ke penampilannya semula. Pria Yahudi itu bahkan memberinya paspor dan dokumen perjalanan. Terharu dengan rasa syukur, dengan paspor di tangan, Clemens Forel tiba di perbatasan Soviet. Setelah pemeriksaan, dia diizinkan untuk lewat. Menahan kegembiraannya, takut dia mungkin meledak tertawa, dia akhirnya merasakan kebebasan, tetapi tepat saat dia mencapai titik tengah jembatan Sua di perbatasan, sebuah sinar cahaya kuat menyinari wajahnya. Melalui kecerahan itu, dia mengenali wajah kepala penjara yang familiar. Clemens Forel panik. Ternyata kepala penjara sudah menunggunya sepanjang waktu. Dia dengan cepat melihat ke belakang dan menyadari bahwa dia masih berdiri di tanah Soviet, dan kepala penjara masih memiliki wewenang untuk menangkapnya. Mengepalkan tinjunya, Clemens Forel merasa sangat tidak adil. Semua tahun pelarian yang sulit tampak sia-sia. Namun, yang mengejutkan, kepala penjara menyingkir, membuka jalan untuknya. Clemens Forel tidak percaya, tetapi dia berjalan hati-hati melewatinya. Kepala penjara, sebagai seorang prajurit, akhirnya terkesan oleh 7 tahun pelarian berani Clemens Forel. Itulah mengapa dia memilih untuk membiarkannya pergi. Tetapi sebagai seorang prajurit, dia adalah pemenang sejati. Maka, Clemens Forel dengan lancar melewati pos pemeriksaan. Mengatasi berbagai rintangan, akhirnya, pada malam bersalju, dia kembali ke rumah yang dirindukannya. Dia mengamati setiap gerakan keluarganya dari luar jendela, dan pemandangan yang menghangatkan hati itu memenuhi Clemens Forel dengan emosi yang luar biasa. Pada saat itu, istri dan putrinya bersiap untuk pergi ke gereja untuk berdoa, dan Clemens Forel diam-diam mengikuti mereka. Tepat saat itu, putrinya sepertinya merasakan sesuatu. Dia perlahan berbalik dan tiba-tiba melihat ayahnya yang telah lama hilang. Keduanya berpelukan dengan penuh kegembiraan.
Istrinya juga mendekat, dengan lembut membelai wajah suaminya. Reuni di depan mata mereka terasa seperti mimpi. Keluarga itu menangis bahagia. Mungkin inilah makna sejati dari kehidupan. Sampai jumpa lagi.